Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Eka Gila Wijaksana Sulaiman dan ini adalah kanal pertama saya, di mana dalam kanal kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang ya, tentunya tanpa unsur-unsur yang menggurui gitu, karena kita juga di sini sama-sama belajar ya. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan kesusastraan gitu. Seperti halnya, ngapain sih belajar sastra gitu? Emang sastra itu penting gitu ya, dan lain-lain gitu. Banyak orang melontarkan pertanyaan-pertanyaan demikian memang karena kesusastraan sendiri itu bergerak, dia bergerak tetapi tidak berdampak secara langsung gitu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak seperti halnya dengan hukum, tidak seperti halnya dengan bisnis, tidak seperti halnya dengan manajemen dan hal lain-lain gitu, yang bisa menghasilkan dan berdampak secara langsung gitu, entah itu materi, entah itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, hal ini bisa terjadi karena sastra itu sendiri adalah sebuah bentuk ya, sebuah bentuk reduplikasi gitu daripada realitas yang ada, kemudian disajikan dalam bentuk narasi gitu, entah nanti jadinya puisi, entah nanti jadinya cerpen, teater dan lain-lain gitu, yang mungkin dalam banyak hal ya, orang awam gitu, barangkali termasuk saya juga dulu menganggap bahwa ya sudah, ini hanya sebatas tentang hiburan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi teman-teman, di sini yang perlu dicatat adalah bahwa nyatanya kesusastraan sendiri itu bisa hidup dalam banyak hal gitu. Maksud saya adalah dia mampu memuat banyak hal di luar kebidangan kesusastraan itu sendiri. Jadi sangat memungkinkan bagi seorang yang belajar tentang sastra juga mampu berbicara tentang hukum, mampu berbicara tentang bisnis, ekonomi, mampu berbicara tentang fisika dan lain sebagainya gitu. Hal ini bisa terjadi karena sastra itu bermain dalam lingkup teks. Miliknya sastra adalah teks gitu. Dan pertanyaannya adalah cabang keilmuan mana yang tidak terpaku pada teks? Cabang keilmuan mana yang mampu melepaskan dirinya dari teks? Sejauh ini yang saya pahami ya, segala sesuatu kecabangan ilmu ya, kebidangan lain itu pasti perlu teks itu untuk menjabarkan, untuk mendokumentasi paling tidak gitu kan, untuk ya tadi, untuk berproses, untuk mengembangkan itu perlu teks semuanya gitu. Jadi teks adalah kebutuhan dasar manusia. Barangkali itu yang pernah dikatakan oleh Ayat Khalili pas di Ada Kopi waktu itu, udah lama, tapi itu intermezzo ya teman-teman gitu. Nah, lalu kenapa sih kita mesti belajar sastra? Ya barangkali tadi udah sempat disinggung ya dalam narasi sebelumnya bahwa sastra bisa hidup dalam segala lini gitu. Dan kenapa kita harus belajar sastra? Karena di dalam kesusastraan ya, sejauh yang saya belajar, saya tidak hanya belajar tentang ilmu kebahasaan, saya tidak hanya belajar tentang bagaimana merakit bahasa, bagaimana seni bahasa gitu. Tidak hanya belajar tentang itu, tetapi dalam sastra kita juga mempelajari tentang budi pekerti, itu sudah pasti gitu ya, budi pekerti tentang tutur kata gitu, kemudian dalam tindak gitu, kemudian juga dalam rasa gitu, dan yang paling ditekankan di sini adalah tentang rasa gitu. Karena dalam menulis teks sastra, tanpa adanya perasaan, rasa-rasanya ya, itu nyaris mustahil untuk bisa dilakukan gitu.
katakan seseorang menulis puisi, menulis puisi. Dia menulis puisi mungkin dia menguasai banyak kosakata yang bagus gitu. Tetapi ketika dalam praktik atau pas sudah jadi gitu ya, sudah jadi dalam bentuk puisi, kita bisa melihat, kita bisa merasakan gitu. Ketika kita membaca puisi tersebut, mana ya puisi yang punya energi, mana puisi yang dirasa ya sudah ngambang aja gitu. Dan teman-teman bisa cari sendiri gitu ya, bisa membedakan gitu mana teks sastra, mana teks teks biasa gitu, teks naratif. Nah, berbicara tentang puisi tentang rasa ya, di sini aku mau membacakan puisi ya, ini sebagai contoh aja. Ini puisi yang ditulis oleh Chairil Anwar gitu, salah satu penyair legend Indonesia gitu. Dimana beliau ini saking legendnya gitu, masih muda, karismatik, berkarya, dan karyanya itu patut diperhitungkan ya. Saking sedemikian rupanya Chairil Anwar ini, sampai-sampai kalau teman-teman main ke tim itu Taman Ismail Marzuki di PD Haba Yassin itu wajah Chairil Anwar itu disandingkan dengan Haba Yassin gitu, paus sastranya Indonesia gitu. Itu sedikit info aja teman-teman ya. Nah, ini judulnya Karawang Bekasi. Puisi Karawang Bekasi, karya Chairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belumlah selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri apa yang kami punya, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti dari 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang yang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tak lagi bisa berkata. Kaulah yang sekarang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang dan Bekasi. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini puisi yang sangat digandrungi ya pada masanya ya, khususnya gitu angkatan bapak aku tuh kan angkatan dia kelahiran 72, berarti angkatan 80 ya, angkatan 80 gitu. Bahkan mungkin sampai hari ini gitu ya, kalau misalnya di sekolah masih diperkenalkan tentang puisi-puisi Chairil Anwar gitu. Ini jadi opsi yang paling menarik itu. Nah, dalam puisi ini kita bisa membayangkan ya, kita bisa merasakan secara jelas bagaimana
Chairil Anwar ini berhasil menggambarkan seorang tokoh, ya, seorang tokoh pejuang gitu, dimana dia sebagai roh, barangkali sebagai roh yang bergentayangan gitu, mengajak bicara kepada kita semua gitu kan, bagaimana tentang perjuangan dia, apa saja yang sudah dia korbankan, terus kemudian apa sebetulnya cita-citanya, kenapa sih kita ini harus merdeka begitu. Ya meskipun sekarang ya entahlah gitu, tapi inilah puisi, inilah karya sastra gitu. Tidak hanya sekedar teks, tidak hanya menggambarkan tentang peristiwa seperti di koran-koran, tetapi juga tentang rasa, tentang perjuangan, tentang ruh yang terdapat dalam puisi. Dan untuk membuat puisi-puisi yang besar itu ya tentunya dibutuhkan energi yang besar juga ya, khususnya energi hati gitu. Dan ya lagi-lagi itulah karya sastra gitu teman-teman. Dan di sini aku sebetulnya tidak mengajari gitu, hanya berbicara aja gitu, hanya ngobrol gitu. Tapi barangkali teman-teman sudah sudah mulai mengerti, atau mungkin bila mana ada yang perlu dikritik, dan memang rasa-rasanya banyak sih yang harus dikritik dalam video ini gitu. Nah nanti teman-teman bisa di situ di kolom komentar gitu, kasih like-nya atau kasih masukan gitu di kolom komentar, boleh banget gitu. Terima kasih banyak ya semuanya yang sudah menonton video ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.